Halo dan selamat datang di video saya. Kali ini saya mau cobain untuk pertama kali pakai produk dari merek JT. Ya, produk yang saya mau pakai adalah JT Mic Lavalier yang M1. Kira-kira seperti apa mic-nya, suaranya? Apakah suaranya bisa natural seperti ini atau suaranya cempreng seperti ini? Oke, jadi ini adalah paketnya ya. Saya beli ini online, langsung aja kita buka. Ini saya belinya di harga 20 sampai 30 ribuan. Jadi harganya nggak terlalu mahal. Ya, untuk pemula mungkin cocok lah ya ini untuk coba-coba. Oke, kita coba. Oke, jadi ini packagingnya. Gini aja, ada bubble wrapnya. Packagingnya seperti ini, ada tulisan JT, kemudian mini microphone for audio and video recording, dan ini kalau dari kemasannya dia adalah jack TRRS, jadi dipakai untuk smartphone atau laptop yang satu lubang untuk output dan inputnya. Di bagian belakang ada tulisan specification, produk model, certificate, dan lain sebagainya, bisa kalian baca sendiri. Dan biasanya JT ini punya garansi kalau rusak langsung ganti baru, tapi ya kita nggak berharap barang ini rusak ya, tapi ya nanti kalau misalnya rusak kita akan coba klaim apakah garansinya itu bisa. Oke, langsung aja kita buka dalamnya seperti apa. Oke, dapat mic-nya, ini mic-nya. Kemudian ini ada kartu garansi dari JT, ini kartu garansi ya, tinggal diisi, dan ada panduan. Dan ya di sini digambar dia pakai handphone ya, karena dia jacknya TRRS sepertinya. Ya benar, ini jacknya TRRS yang ada 3 strip. Dan oke. Dan ini adalah mic-nya. Kesan pertama mic-nya ya, karena ini harganya murah ya, 20-30 ribuan, jadi ya nggak berharap yang gimana-gimana. Cuman saya punya yang mic lavalier dari Fantech, itu build quality-nya agak bagus ya. Kalau ini standar bagus. Kabelnya ini tebal. Kemudian kita coba buka mic-nya, ini dia pakai plastik atau logam. Oh, plastik ya. Dan mic-nya ini kayak kelihatan gede, kelihatan besar ukuran ininya, kepala mic-nya. Kabelnya juga ya kalau dilihat sih biasa ya, nggak terlalu yang gimana-gimana, karena harganya juga murah. Apakah ini ada keterangan panjangnya berapa meter? 1,5 meter. Jadi panjangnya cuma 1,5 meter, sudah dapat ini busa. Oke, jadi itu aja dapatnya kartu garansi dan mic-nya. Langsung aja kita coba. Cuman karena ini jacknya TRRS, jadi saya nggak bisa coba di ini Sony Voice Recorder, karena jacknya ini jack TRS yang cuma 2 strip. Sebenarnya bisa kalau pakai adapter atau splitter yang kebalik, cuman saya cari punya saya nggak ada. Jadi langsung aja kita coba mic ini di handphone sesuai dengan penggunaannya. Oke, langsung kita coba. Oke, langsung aja kita pasang ini ya, mic-nya ke handphone. Oh ya, jadi karena HP saya Android dan nggak bisa langsung pakai eksternal, jadi saya pakai aplikasi lagi namanya Open Camera. Di bagian setting kita setting suaranya bisa direkam pakai output source, jadi biar dia bisa direkam pakai mic ini. Oke, langsung aja kita pasang ya. Kabelnya sih biasa ya, kalau saya bilang sih lebih bagus kabelnya Fantech yang M01 itu. Selain lebih oke ya, lebih kuat rasanya, dan juga dia sudah dapat pouch. Kalau ini nggak dapat apa-apa, tapi yang penting kan suaranya. Oke, langsung aja kita coba. Jadi kita colokin ini ke jack kamera. Oke, kita pasang di sini, kira-kira nggak terlalu jauh lah ya. Dan kita cek suaranya. Tes cek 1, 2, 3. Ya, ini adalah suara yang dihasilkan oleh mic JT M1.
menggunakan HP Android suaranya seperti ini, dan dengan jarak dengan mulut saya sekitar segini. Apakah suaranya bagus? Sebagai perbandingan, ini adalah suara yang saya rekam pakai mic dari Sony ECM01 dan direkam pakai Sony Voice Recorder. Dan ini adalah suara yang dihasilkan oleh mic GT-M1 direkam pakai HP Android. Seperti ini suaranya. Jadi seperti apa suaranya nanti akan saya coba cek waktu edit video. Sebagai perbandingan juga saya akan cobain mic lain, yaitu mic Sony ECM LV1 ini pakai HP Android. Tes cek 1 2 3 ya, ini adalah suara yang direkam pakai mic dari Sony ECM LV1. Seperti apa suaranya, dan kita coba bandingkan dengan mic yang lain yang sudah saya coba sebelumnya. Tes cek 1 2 3 ya. Kalau yang saya pakai sekarang ini adalah mic wireless dari Tab Studio. Coba kita pasang di sini. Seperti apa suaranya? Tes cek 1 2 3, tes 1 2 3. Ya, hasilnya seperti ini. Kira-kira enak yang mana, nanti akan kita cek waktu edit video. Saya coba dengerin mana kira-kira suaranya yang oke banget. Masih ada satu mic lagi, jadi dari Fantech. Oke, dan sekarang saya lagi pakai mic dari Fantech yang saya bilang tadi. Harganya masih lebih mahal ini sedikit. Ini sekitar 40-50 ribuan. Dan seperti ini hasilnya. Dan ini kayaknya agak error ya, karena masih ada kayak suara statik yang masuk. Nggak tahu apakah semua produk Fantech seperti ini atau cuma punya saya aja yang kebetulan lagi rusak. Dan ya, kira-kira seperti ini hasilnya. Ini kita akan coba cek dan kita akan coba bandingkan, karena ini semua direkam pakai HP Android saya. Oke, kita cek. Oke, jadi saya sudah cobain dan bandingin mic GT ini dengan mic yang lain yang saya punya. Dan hasilnya memang ini sesuai dengan namanya ya. Mini microphone, suara yang dihasilkan di antara merek yang lain dia yang paling mini, paling pelan. Ya wajar ya, karena di antara yang lain ini harganya yang paling murah. Ini saya beli ada diskon sekitar 20.000. Ya kira-kira harganya berkisar antara 20 sampai 30 ribuan. Dan yang suara yang dihasilkan memang seperti tadi, suaranya terdengar pelan, agak kering dan kayak agak jauh gitu. Kalau dibandingin dengan yang agak mahalan dikit ya lebih enak ini ya, yang Fantech MV01, suaranya lebih kencang, lebih jelas juga. Kalau yang GT ini masih ngawang, dan juga kalau kalian beli Fantech kalian sudah dapat pouch dan kabelnya juga lebih kuat ya, braided. Cuman untuk di harga 20 ya kalian tambah dikit lah biar dapat yang lebih bagus. Cuman kalau kalian sudah mentok nggak ada budget lain, mau coba-coba produk GT seperti saya pengen cobain produk GT, ya nggak apa-apa, beli aja. Dan memang suaranya pelan jika dibandingkan dengan yang lain. Kalau yang wireless ini dia nggak pelan ya, cuman over gainnya kayaknya kebanyakan jadi kayak clipping. Dan memang kalau favorit saya yang ini ya, yang saya pakai sekarang ini Sony LV1 ya, memang diantara yang lain harganya ini emang nggak masuk akal, ini lebih mahal banget yang ini, yang Sony ECM LV1 ini. Well, itu kesimpulannya. Kalau kalian mau cari mic murah ya sesuai dengan harganya, murah, kualitasnya seperti tadi, diantara yang lain dia yang paling pelan tapi dia paling murah. Ada lagi yang lebih murah dan suaranya malah nggak karu-karuan seperti ini. Ini saya punya, ini saya beli harganya entah 5.000 atau 10.000. Nah ini nggak recommended banget. Mendingan yang GT ini karena dia sudah ada garansi ganti baru, dan memang karena harganya lebih murah di antara yang lain, suaranya yang dihasilkan masih kalah di antara merek-merek lain yang saya punya. Saya punya Tab Studio, saya punya Fantech Tab Studio yang wireless ini, dan juga yang terakhir ini yang saya pakai merek Sony. Oke, saya kira itu. Terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe channel ini. Dimana kalau kalian mau beli mic yang saya pakai akan saya tulis linknya di deskripsi, termasuk yang GT mini microphone ini. Sini ada tulisannya noise reduction ya, mungkin karena dia ada fitur noise reduction, jadi nggak cuma noise-nya aja di reduce, suaranya juga. Oke, terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.